Sekar Stanigia dengan NIM 23030650004 kelas D fisioterapi. Baik, di sini saya akan mempraktekkan tes refleks fisiologis. Yang pertama itu ada tes refleks bicep, di mana tes refleks bicep ini bertujuan untuk menilai fungsi saraf cervical C5 dan C6 serta integritas jalur refleks otot bicep. Yang kedua itu pemeriksa dapat menempatkan jari-jari mereka di atas tendon bicep atau di bagian depan siku untuk mendukung lengan dan memastikan otot bicep ini tetap rileks. Yang ketiga itu raba dan temukan tendon bicep di lipatan bagian depan siku. Yang keempat itu tempatkan ibu jari pemeriksa langsung di atas tendon tersebut. Yang kelima itu fisioterapi memegang hammer refleks dengan tangan dominan. Pukul dengan tegas namun lembut pada ibu jari yang berada di atas tendon bicep. Ini akan menyalurkan kekuatan ke tendon tanpa menimbulkan rasa sakit pada pasien. Baik, selanjutnya itu tes refleks bicep, di mana bertujuan untuk menilai fungsi saraf servikal C6 dan C7, khususnya itu di C7, serta integritas jalur refleks pada otot tricep brachii. Langkah-langkah yang pertama itu suruh pasien duduk, minta pasien untuk menekuk lengan di siku seri. Langkah-langkah yang pertama itu jika pasien duduk, minta pasien untuk menekuk lengan di siku sehingga lengan atas diposisikan sekitar 90 derajat dari tubuh dengan lengan bawah menggantung bebas. Yang kedua itu pemeriksa dapat menopang lengan atas pasien dengan lembut pada lengannya sendiri agar lengan bawah bebas menggantung dan tidak tegang. Yang ketiga itu jika pasien berbaring, posisikan lengan dalam posisi miring ke samping dengan lengan bawah rileks di sisi tempat tidur. Yang keempat itu raba dan temukan tendon tricep di bagian belakang siku tepat di atas prosesus olecranon atau tulang siku. Yang kelima itu pegang hammer refleks dengan tangan dominan dan pukul dengan tegas namun lembut pada fossa olecranon untuk menimbulkan respon refleks. Baik, selanjutnya itu tes refleks brachioradialis yang bertujuan untuk menilai fungsi saraf cervical C5 dan C6 serta integritas jalur refleks pada otot brachioradialis. Langkah-langkah yang pertama itu lengan pasien harus dalam posisi semipronasi dengan lengan atas sedikit ditopang pada pemeriksa agar lengan bawah bebas. Yang kedua itu pastikan telapak tangan pasien menghadap ke bawah atau sedikit miring ke arah pronasi dengan otot-otot lengan bawah dalam keadaan rileks. Yang ketiga, raba tendon brachioradialis yang berada di sisi lateral atau di bagian samping lengan bawah tepat di atas pergelangan tangan pada area antara otot brachioradialis dan radius. Yang keempat itu pegang hammer refleks dengan tangan dominan, dan yang kelima itu gunakan hammer refleks untuk memberikan ketukan ringan namun tegas pada tendon brachioradialis sekitar 2-3 cm di atas pergelangan tangan. Baik, selanjutnya itu ada tes refleks patella atau refleks lutut yang bertujuan untuk menilai fungsi saraf servikal L2, L3, dan L4, terutama itu di L4, serta integritas jalur refleks pada otot quadriceps. Langkah-langkahnya, yang pertama itu posisikan ideal untuk pemeriksaan refleks patella adalah duduk dengan kaki menggantung bebas. Ini memungkinkan otot paha berada dalam keadaan rileks. Yang kedua itu jika pasien tidak bisa duduk, mereka dapat berbaring dengan lutut sedikit ditekuk dan pemeriksa dapat menempatkan satu tangan di bawah lutut
untuk mendukungnya. Yang ketiga, pegang hambar refleks dengan tangan dominan. Yang keempat, pukul tendon Achilles dengan gerakan tegang namun lembut menggunakan bagian datar dari hambar refleks. Pastikan pukulan diarahkan tepat pada tendon patella di bagian tengah di bawah tulang lutut. Baik, selanjutnya ada tes refleks Achilles yang bertujuan untuk menilai integritas saraf perifer dan fungsi dari S1 dan S2. Langkah-langkah yang pertama, jika pasien duduk, minta pasien untuk duduk di tepi meja dengan kedua kaki menggantung. Yang kedua itu, jika pasien berbaring terlungkup, maka posisikan kaki pasien dalam keadaan sedikit ditekuk atau sekitar 90 derajat pada sendi lutut dan biarkan telapak kaki menggantung bebas atau berikan penopang ringan. Yang ketiga itu, raba dan temukan tendon Achilles yang berada di belakang pergelangan kaki di antara otot betis atau gastrocnemius dan tumit. Yang keempat itu, pegang hammer refleks dengan tangan dominan. Dan yang kelima itu, pukul tendon Achilles dengan gerakan tegas namun lembut menggunakan bagian datar dari hammer refleks. Baik, di sini saya akan mempraktikkan tes refleks patologis. Yang pertama itu ada refleks Hoffman yang digunakan untuk menilai upper motor neuron lesion pada sistem saraf pusat, terutama pada corticospinalis. Langkah-langkah yang pertamanya itu, pegang tangan pasien dengan lembut di sekitar area pergelangan tangan untuk menjaga kestabilan. Yang kedua itu, dengan tangan pemeriksa, pegang jari tengah pasien antara ibu jari dan jari telunjuk pemeriksa. Yang ketiga itu, gunakan ibu jari pemeriksa untuk dengan cepat menjentik atau snap atau menekan ujung kuku jari tengah pasien secara tiba-tiba. Yang keempat itu, gerakan ini bertujuan untuk memberikan rangsangan tajam pada fleksor jari tangan. Baik, selanjutnya itu ada tes refleks Trommler yang bertujuan untuk menilai integritas jalur upper motor neuron khususnya di jalur corticospinalis. Langkah-langkah yang pertama, pegang tangan pasien dengan lembut di sekitar area pergelangan tangan untuk menjaga kestabilan. Yang kedua itu, dengan tangan pemeriksa, pegang jari tengah pasien antara ibu jari dan jari telunjuk pemeriksa. Yang ketiga, gunakan jari pemeriksa untuk memberikan rangsangan dengan menjentik atau mengetuk telapak jari pasien, atau biasanya jari telunjuk atau jari tengah dengan gerakan ke arah atas. Yang terakhirnya itu, ketukan ini bertujuan untuk merangsang fleksor jari-jari pasien. Selanjutnya itu ada tes refleks Badenski yang bertujuan untuk menilai integritas jalur upper motor neuron. Langkah-langkah yang pertamanya itu, berdiri di sisi kanan pasien. Yang kedua, pastikan pasien berada dalam keadaan tenang dan kaki tidak tegang. Yang ketiga itu, gunakan ujung alat atau seperti gagang palu refleks untuk menggores telapak kaki pasien dengan gerakan melengkung dari tumit menuju pangkal jari-jari kaki. Dan yang keempat itu, gerakan harus dilakukan dengan mantap dan halus, dimulai dari bagian lateral atau sisi luar telapak kaki, bergerak ke arah jari-jari kaki dan akhirnya mengarah ke jempol kaki atau ibu jari. Baik, selanjutnya itu ada tes refleks Sandberg adalah salah satu pemeriksaan untuk menilai adanya lesi pada upper motor neuron atau adanya Badenski disease. Langkah-langkah yang pertama itu, berdiri di sisi kanan pasien, minta pasien untuk berbaring terlentang dengan kaki lurus, pastikan kedua kaki dalam posisi rileks,
tanpa kekerasan. Contoh uji alat seperti gagal sakit, koreksi acara pasien yang terletak di belakang pergelangan kaki atau bagian bawah ortopedis. Yang terakhir itu lakukan penekanan yang konsisten selama beberapa detik untuk memicu respon refleks.
Sekian dan terima kasih.